Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi dari Prodi Informatika IPM 2301008. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan PPT dari proposal kami. Tugas proposal kami itu Sistem Informasi Perpustakaan Digital Sekolah, proposal proyek perpustakaan digital. Baik, yang pertama yaitu latar belakang perpustakaan sekolah saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan secara manual, seperti pencatatan buku yang tidak efisien, kesulitan melacak ketersediaan dan pinjaman, serta keterbatasan akses bagi siswa di luar jam sekolah. Digitalisasi sistem perpustakaan menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses informasi, dan mendukung budaya literasi digital di sekolah. Yaitu permasalahan yang dihadapi, tantangan utama yang dihadapi perpustakaan saat ini merupakan solusi digital yang komprehensif. Ada 3 masalah yang kami ambil, yaitu pertama entry data manual, kedua kesulitan pelacakan buku, dan ketiga adalah akses terbatas. Pertama, entry data manual. Catatan manual menyebabkan efisiensi, kesalahan data, dan memakan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk pelayanan yang lain. Yang kedua itu kesulitan rujukan buku. Sulit melacaknya kesulitan buku dan catatan peminjaman secara real mengakibatkan kehilangan dan keributan berat data. Misal si A meminjam buku ini tapi lupa memasukkannya dalam catatan sehingga buku tersebut tidak tahu dipinjam oleh siapa. Kemudian yang ketiga yaitu akses terbatas. Siswa dan staf tidak dapat mengakses layanan perpustakaan di luar jam sekolah, membatasi kesempatan. Dimana ini sangat tentunya sedikit merugikan bagi siswa yang ingin mendapatkan informasi dan belajar. Nah, yang selanjutnya itu tujuan proyek ada 4, yaitu efisiensi, akses digital, kedua akses digital, yang ketiga itu 24/7 akses, dan keempat itu versi data. Maksud dari keempat tujuan ini, yang pertama itu efisiensi, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Yang kedua akses digital, mempermudah pencarian dan peminjaman buku secara digital. Yang ketiga itu 24/7 akses, maksudnya ini adalah siswa atau guru dapat mengakses materi yaitu 24 jam per 7 jam. Yang keempat yaitu akurasi data, yaitu meningkatkan akurasi data dan laporan perpustakaan. Selanjutnya itu ruang lingkup proyek. Yang pertama itu aplikasi web, untuk pengembangan aplikasi berbasis web untuk perpustakaan digital. Yang kemudian yaitu modul utama, pengelolaan buku, anggota peminjaman dan pengembalian. Yang ketiga yang laporan, yaitu sistem laporan dan monitoring aktivitas perpustakaan. Yang keempat yaitu integrasi dengan sistem sekolah yang ada. Berikutnya itu work breakdown struktur, WBS. Work breakdown struktur membagi proyek sistem perpustakaan digital sekolah menjadi paket kerja yang struktur untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. WBS menyebut 4 hal di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan desain sistem, yang kedua yaitu pengembangan modul aplikasi perpustakaan, yang ketiga yaitu pengujian sistem secara utuh, dan keempat yaitu penggunaan dan implementasi. Selanjutnya itu jargon proyek. Yang pertama dari desain, dari analisis dan desain, pengumpulan kebutuhan dan pengembangan sistem memerlukan 4 minggu, yaitu pengembangan, pembuatan modul aplikasi dan fitur sistem membutuhkan 8 minggu, kemudian yaitu pengujian sistem
Testing fungsional dan perbaikan bug yaitu selama 3 minggu, dan keempat pelatihan implementasi training pengguna dan pencarian sistem secara selama 3 minggu. Berikutnya itu anggaran proyek gagasan estimasi anggaran proyek sistem perpustakaan digital sekolah dengan memakan kategori utama. Ada 4 kategori utama, yaitu pengembangan, perangkat keras, pelatihan, dan profesional. Total estimasi anggaran proyek adalah 75 juta. Selanjutnya itu manajemen risiko, identifikasi risiko utama dan strategi mitigasi untuk memastikan keberhasilan proyek perpustakaan digital. Yang pertama, risiko teknis, keterlambatan pengembangan sistem, mitigasi perencanaan buffer waktu, dan monitoring progres berkala. Yang kedua itu risiko sumber daya manusia, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem itu baru. Kurangnya pemahaman penggunaan terhadap sistem baru, mitigasi, sesi pelatihan lengkap dan dokumentasi. Yang ketiga yaitu risiko operasional, gangguan sistem dan kehilangan data, mitigasinya itu backup rutin dan pemeliharaan sistem berkala. Berikut desain antarmuka. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user friendly. Halaman dashboard menampilkan ringkasan aktivitas perpustakaan. Untuk pencarian buku menggunakan filter berdasarkan judul, penulis, dan kategori. Fitur peminjaman online memudahkan proses reservasi buku dengan konfirmasi real time dan notifikasi otomatis. Yang terakhir yaitu manfaat dan dampak. Implementasi sistem informasi perpustakaan digital sekolah memberikan berbagai manfaat signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berikut adalah dampak positif yang diharapkan dari proyek ini, yaitu ada 3. Pertama, efisiensi proses. Yang kedua, akses informasi. Dan 3, minat baca siswa. Pertama, efisiensi proses, yaitu proses pengolahan perpustakaan meningkat signifikan dengan otomatisasi pencatatan dan pengurangan kesalahan data. Yang kedua itu akses informasi, di mana akses informasi perpustakaan menjadi lebih mudah dan cepat dengan sistem pencarian digital 24/7, di mana kita dapat mengakses informasinya di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu minat baca siswa, meningkatkan minat baca siswa melalui kemudahan akses digital yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang salah maaf ya, saya mohon ampun. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.